Oke, selamat siang, salam shalom, teman-teman semuanya, teman-teman Instagram. Eh, Selamat datang di acara live Instagram YP Center. Kali ini kita spesial ya akan mengangkat tema menyambut Idul Fitri. Judulnya merayakan kemenangan dalam keberagaman. Oke, di sini sepertinya sudah ada beberapa teman-teman yang akan memantik. Jadi nanti kita di sini akan ada 3 pemantik ya, teman-teman Sri Kandi nih, teman-teman perempuan lintas iman. Eh, ada Anissa dari fasilitator YPC Bandung. Kemudian ada Kak Fani ya dari teman-teman pemuda Konghucu, dan juga Kak Widi dari teman-teman muda Penghayat Sabto Dharma. Sebentar, coba saya invite. eh, Oke, halo semuanya. Halo Kak Fani, Kak, selamat datang. Salam kenal juga ya. salam kenal juga Kak. Kak Fani berarti sekarang di mana nih? Ya Kak, Sekarang posisinya di mana? saya di Tasik Kak. Oh, di Tasikmalaya ya. Siap. Kita sambil nunggu. Ini ada Anissa juga. Halo Anissa. Halo Kak Rahmat. Ya, selamat tak berjumpa. Halo. Halo Kak Widi. Oke, kita sudah formasi lengkap ya. Ini ada Anissa, ada Fani, dan juga Widi yang akan membersamai kita, teman-teman. Diskusi kita pada yang ngobrol santai lah ya, santai aja. Teman-teman yang nggak puasa silahkan bisa sambil ngopi, sambil minum juga gitu ya. Eh, dan nantinya acara atau live Instagram kita siang hari ini juga akan disiarkan melalui jaringan radio komunitas Indonesia ya. Nanti ada beberapa radio komunitas yang akan membantu untuk menyiarkan yang nanti. Jadi nanti akan masifkan lagi pesan-pesan keberagaman di dalam merayakan kemenangan di Lebaran Idul Fitri tahun ini. Sebelumnya mungkin saya mau menyapa dulu teman-teman pemantik yang ada di sini. Mungkin sekaligus perkenalan, kemudian juga kesibukannya sekarang lagi ngapain aja nih ya. Selain mungkin perkuliahan, mungkin ada kesibukan lain di organisasi atau di umat. Saya mungkin mulai dari Kak Fani dulu. Kak Fani bisa dari nih kira-kira sekarang apa aja? Halo semuanya, kenalin saya Fani dari Pemuda Agama Konghucu. Kesibukan saya kuliah sih Kak, lagi skripsi Kak. Oke, Gitu aja sih. sekarang kuliahnya di Tasik juga berarti, Van? Enggak, di Bandung kuliahnya, Oh, di Bandung. tapi orang Tasik. Oke, Iya, berarti nanti tetanggaan sama Anissa juga ya, yang di Bandung juga. Berarti kesibukannya sekarang kuliah ya? iya Kak. Oke, siap. Ya, salam kenal, Fani. Kemudian kita ke Anissa. Bisa sebagian teman-teman, bukan sebagian, teman-teman untuk teman-teman YPC tentu sudah kenal ya, tapi untuk yang lainnya Anissa bisa perkenalan juga. Halo Anissa. Oke, halo Kak Rahmat. Iya, terima kasih dan salam kenal. Saya Anissa, saya juga dari asalnya Banten tapi tinggal di Bandung. Kesibukan sekarang kerja di Pisjen juga
aktif di YPC. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Ya, Anissa lintas isu juga ya, lintas organisasi juga, lintas komunitas, jadi aktif di YPC dan juga di Isjen. Kemudian kita ke Kak Widi, silahkan. Halo teman-teman. Ya, halo Kak Widi. Eh, Namaku Widi, sekarang tinggalnya di Jogja. Kesibukannya kuliah, sama seperti Fani lagi nyusun Nyusun tugas skripsi akhir. juga. Ya, tugas akhir. Oke, siap. Terima kasih Widi. Berarti kita ada yang dari Jogja, ada yang dari Tasik, ada yang dari Bandung. Saya Rahmat, staf Epicenter. Sekarang sedang pulkam, sedang pulang kampung ke Jogja, ke Kalimantan, ke Kaltim. Jadi saya di Yogyakarta, tapi sekarang sedang pulkam dulu ya karena Lebaran ini setelah 2 tahun, hampir 2 tahun sulit pandemi, jadi ini baru bisa lagi meluangkan waktu untuk pulang kampung di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Gitu. Ya cukup pelosok lah ya kalau bagi beberapa teman yang belum pernah mendengarnya. Ala kulihal, nah teman-teman selamat datang yang baru bergabung, yang baru masuk di live Instagram kita siang hari ini. Siang hari ini kita akan membicarakan sebagaimana di judul yang sudah tertera ya, di flyer juga sudah disebutkan, merayakan kemenangan dalam keberagaman. Sebenarnya kemenangan di sini refleksi dari beberapa hari ke depan teman-teman Muslim akan merayakan Idul Fitri ya, atau hari Lebaran. Nanti kita akan lihat walaupun hari raya Idul Fitri teman-teman Muslim, tapi nanti kita coba melihat lebih jauh kira-kira nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai keberagaman apa, atau mungkin tradisi budaya-budaya apa yang bisa kita potret. Dan kalau kita lihat saja misalnya selama 1 bulan ini, di bulan April ini, selain bulan puasa misalnya ada beberapa ibadah dari teman-teman lain juga, misalnya ada Paskah teman-teman Kristiani gitu ya, dan ada beberapa lagi yang lain juga, dan itu menandakan bahwa memang kita bisa saling bersinergi meskipun kita dalam banyak hal punya perbedaan-perbedaan, tapi tidaknya dari hari raya ini kita bisa saling belajar satu sama lain. Kalau kata Gus Dur kalau tidak salah, setidaknya dari hari raya yang ada di umat beragama itu bisa menambah tanggal-tanggal merah kita semua ya, jadi bisa lebih memberikan kebahagiaan bagi kita. Nah, untuk Idul Fitri sendiri yang berapa hari ke depan akan dirayakan atau dilakukan lah ya. Salah satu terma yang mungkin sering kita dengar atau yang sering kita lihat, bahkan saat ini mungkin sudah penuh ya di jalan-jalan raya atau di sudut-sudut kota, baliho-baliho, ucapan-ucapan gitu ya dari para politisi, pejabat begitu. Di satu sisi juga menambah sampah sebenarnya, atau menambah keramaian, kebisingan informasi yang ada di ruang publik. Tapi di sisi lain ada satu terma, yaitu misalnya menyambut hari kemenangan atau hari kemenangan gitu selain Idul Fitri. Nah, saya mau coba menggali dulu nih dari teman-teman yang ada di sini, kira-kira apa sih makna kemenangan ya. Tentu ini refleksi personal, bisa berbeda, dan tentu diperkaya dengan tradisi iman teman-teman masing-masing. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kemenangan itu? Mungkin saya mulai dari Anissa terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Kalau makna kemenangan bagi saya pribadi, yang pertama, saat saya menjadi pribadi yang memiliki standar hidup dan standar spiritual yang baru gitu, karena pasti sangat berbeda antara bulan yang biasa dengan bulan Ramadan gitu ya. Kalau bulan Ramadan itu
kayak kita punya support system di mana semua orang berlomba-lomba gitu untuk jamaah di masjid, terus juga baca Quran. Apalagi tahun sekarang bersyukur karena kita diperbolehkan gitu ya untuk tarawih di masjid gitu. Jadi itu juga yang membuat saya akhirnya bertanya, oh kira-kira standar baru dalam bulan Ramadan bagi hidup saya ini apa gitu. Jangan sampai Ramadan ini biasa aja gitu ya dengan bulan-bulan yang lainnya. Terus yang kedua juga makna kemenangan bagi saya nanti saat saya berhasil menjalani bulan Ramadan dengan mindful dan peaceful gitu. Karena sering banget walaupun bulan Ramadan pasti ada hal-hal mungkin juga dari faktor luar atau dari diri sendiri yang itu bisa membuat apa ya tanpa sadar bikin emosi atau marah gitu. Jadi belajar semaksimal mungkin bagaimana melihat atau menghadapi situasi dengan lebih tenang gitu karena dengan puasa juga selain menahan lapar dan haus gitu ya, jadi hati kita juga terasa lebih oh oke, menghadapi sesuatu bisa lebih mindful lagi gitu. Yang terakhir makna kemenangan bagi saya adalah saat saya berani untuk meminta maaf dan memaafkan gitu karena kemarin di Bukber IPC Bandung juga kita belajar ternyata meminta maaf dan memaafkan orang lain kepada orang lain itu bukan untuk orang lain gitu, bukan untuk selain untuk hubungan itu menjadi lebih baik, tapi itu juga untuk diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa merilis perasaan-perasaan negatif itu dengan meminta maaf dan memaafkan gitu. Tentunya ini nggak mudah, apalagi sekarang nanti banyak apa pesan-pesan yang di forward di WhatsApp gitu, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin gitu. Mungkin itu bukan hanya formalitas gitu ya bagi sebagian orang gitu, tapi itu juga jadi momen penting untuk saya pribadi bisa kontak dengan orang-orang yang ingin saya maafkan juga yang ingin saya mintai maaf gitu. Mungkin itu Oke, karena hatur nuhun Anissa, menarik refleksi kemenangannya. Terutama yang saya garis bawah itu adalah tadi ya, bagaimana kemenangan itu kesediaan untuk meminta maaf dan memaafkan. Karena biasanya kalau kita bicara tentang kemenangan, ya menang-menangan gitu ya. Eh, Kalau ada yang menang berarti ada yang kalah. Nah, yang menang berarti ya kita yang jumawa begitu kan. Biasanya apa ya, konotasinya seperti itu. Tapi justru yang menang adalah yang mau meminta maaf dan juga memaafkan dengan sukarela. Dan kita belajar juga dari Idul Fitri yang meskipun dalam beberapa hal karena keseringan ya, keseringan selamat hari raya, mohon maaf lahir batin, jadi substansi atau makna maaf itu jadi berkurang gitu. Dan Anissa tadi sudah menjelaskan itu juga. Oke, kita lanjut dulu. Kita ke Kak Fani nih. Kalau ke Kak Fani, apa makna kemenangan Kak Fani? Oke. Nah, makasih. Jadi menurut saya kemenangan itu sendiri kan istilah yang diberikan ke seseorang yang sudah berhasil melewati yang sudah dijalani. Contohnya kan bisa mengendalikan diri. Ketika sudah mengendalikan diri itu bisa disebut dengan kemenangan. Ya, dalam agama Konghucu juga kita juga harus bisa mengendalikan diri nih, yaitu mengendalikan cing atau naluri, yaitu marah, gembira, sedih, senang. Jadi kalau berlebihan itu kan nggak baik tuh, jadi harus kita kendaliin ya. Nah, ketika sudah mengendaliin diri, dalam agama Konghucu tuh bisa disebut menjadi seorang cinta atau orang yang berbudi luhur. Dan menurut saya, sebagai pemuda agama Konghucu, menjadi seorang cinta atau orang yang berbudi luhur itu adalah sebuah kemenangan. Begitu sih, Kak. Siap. Terima kasih, Kak Fani. Oke, Kak. Oke, tadi suara saya menggema. Kemenangan tadi kalau menurut Kak Fani adalah keberhasilan mengendalikan diri ya, mengendalikan ego dan itu memang yang sulit ya. Manusia itu justru biasanya kalah ketika melawan diri sendiri. Melawan orang lain mungkin kita bisa bisa mengatasi, tapi ketika melawan diri sendiri justru kita jadi kalah ya, karena tidak kuat menahan ego, menahan nafsu angkara murka yang ada di dalam diri kita. Nah, satu lagi nih, kita juga mau dengarkan dari perspektifnya Kak Widi, sebagai seorang penghayat tentunya juga ya.
Mangga, Widi. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya kemenangan itu sama seperti yang Kak Fani barusan bilang dan ternyata mirip gitu ya di Sabta Dharma juga seperti itu. Kemenangan itu eh, bukan kita mengalahkan musuh, bukan kita berkuasa atas orang lain atau di sekitar kita atau menang dari orang lain, tapi bukan seperti itu. Konsep kemenangan menurut saya dan juga yang ada di Sabta Dharma itu tuh lebih ke mengendalikan hawa nafsu. Misalnya nafsu mau marah, ketika kita bisa mengendalikan itu, kita itu tidak ditaklukkan oleh nafsu gitu. Dan bukan kita tidak diatur oleh nafsu gitu. Di Sabta Dharma juga itu bahwa menang itu mampu mengendalikan diri sehingga karena kan harapannya saya juga sedikit kaget tadi uh, waktu Kak Fani bilang berbudi luhur karena di Sabta Dharma juga sama tujuan warga Sabta Dharma itu dididik untuk memiliki pribadi yang Satria Utomo. Satria Utomo itu konsepnya bagaimana manusia itu bisa mengendalikan nafsu sehingga budi dan pekertinya itu menjadi luhur atau baik. Jadi gitu. Jadi ketika kita bisa mengendalikan nafsu, ya kehidupan kita akan tidak susah gitu. Artinya bukan berarti kita tidak lepas dari masalah, tentu saja kita lepas dari masalah, tetapi dengan nafsunya kita ini terkendali. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, kita jadi lebih legowo gitu, mengatasi masalah tidak dengan meratapi penderitaan, aduh aku diputusin pacarku, tapi lebih misalnya seperti itu, tapi lebih kayak bagaimana solusinya setelah itu, begitu. Itu yang dinamakan kemenangan. Jadi ketika kita tidak diatur oleh nafsu, tapi kita mampu mengendalikan diri sendiri. Karena tidak mungkin kalau manusia itu tidak punya keinginan, tidak punya nafsu. Gitu Mas Rahmat. Terima kasih Widi. Ya, menambahkan juga ya dari apa yang disampaikan Widi tadi, melengkapi yang tadi sudah disampaikan Fani dan juga Anissa tentang pengendalian diri. Jadi bagaimana sebenarnya kan memang nafsu itu ya jadi salah satu naluri manusia juga kan, karena manusia tanpa nafsu ya bukan manusia gitu kan. Jadi itu juga sudah melekat. Itu yang membuat kita manusia. Itu yang membuat kita manusia. Jadi kita bukan Tuhan. Kita nggak bisa jadi Tuhan karena kita tadi ya nggak bisa jadi Tuhan karena kita punya nafsu gitu. Nah, tapi nafsu ini harus dikendalikan karena jika tidak dikendalikan maka dia yang akan mengendalikan kita dan akhirnya ya tidak ada aturan-aturan, tidak ada norma-norma yang membuat kehidupan kita menjadi menjadi lebih baik. Dan tadi tujuan itu kalau menggunakan bahasanya Fani berbudi luhur ya, atau dalam bahasanya Sabto Darmo itu Satria Utomo itu ya berbudi luhur juga dengan berbudi pekerti yang baik dan seterusnya. Atau dalam bahasa Muslimnya mungkin akhlak yang mulia gitu, berakhlakul karimah. Jadi sebenarnya kan tujuan akhir dari agama-agama ya semua agama itu tujuan akhirnya yang membentuk kepribadian yang mulia, yang luhur itu tadi kan. Hanya memang cara menuju ke sana itu yang berbeda. Nah salah satu cara misalnya yang dilakukan oleh teman-teman muslim misalnya dengan berlebaran ini kemudian setelah berpuasa kemudian selama 1 bulan penuh kemudian akhirnya mengendalikan diri dan akhirnya sampailah pada hari kemenangan yaitu di hari Lebaran atau Idul Fitri. Nanti sebelum Kak Anissa saya mau coba ke Kak Fani dan juga Kak Widi ya. Kalau dalam tradisi iman teman-teman itu ada nggak ritual-ritual ibadah atau proses-proses pengendalian diri? Mungkin saya seperti puasa juga ya. Saya rasa juga tradisi puasa juga ada di teman-teman agama atau pelaku iman yang lainnya. Nah, mungkin bisa dibagikan juga ritual-ritual atau ibadah-ibadah tersebut yang dilakukan oleh teman-teman yang kemudian nanti outputnya ya menuju kemenangan atau tadi melahirkan pribadi-pribadi yang luhur itu. Mungkin Kak Widi dulu. Kalau untuk mengendalikan caranya berarti ya. Caranya untuk mengendalikan diri itu kalau di Sabta Dharma ya tentu dengan sujud gitu. Karena sujud itu kan kita fokus dengan diri sendiri, kita merasakan
apa semua getaran yang ada dalam tubuh kita. Jadi kan kita lebih tahu apa mengendalikan diri kita juga. Tapi selain itu juga kita di dalam Sabta Dharma itu ya sujud, ada yang namanya penggalian juga. Penggalian itu dalam misalnya dalam 6 hari, selama 6 hari 6 malam kita akan ada di sanggar tempat orang Sabta Dharma berdoa. Kita akan di sana, terus kita akan fokus hanya satu sujud, 1 hari itu berapa kali sujud gitu. Itu juga merupakan salah satu cara untuk mengendalikan diri karena kan sujud, lalu kan kita mengolah diri sendiri untuk apa ya, itu tadi mengendalikan diri. Misal kita mau marah, bagaimana sih kalau kita mau marah, kita harus mengolah rasa marah itu menjadi seperti apa gitu. Tak tahu mungkin juga bisa juga dinamakan puasa ya, atau saya tidak kurang paham artinya, tapi ketika kita misalnya hari ini saya berkomitmen saya tidak mau marah, itu kan juga sudah puasa juga, puasa untuk mengendalikan rasa marah gitu. Gitu sih Mas, lebih ke sujud gitu. Siap, siap. Apa namanya? Berarti lebih ke apa gerakan-gerakan tubuh seperti tadi ya, sujud, berkontemplasi Ya, atau hening gitu ya. gitu ya, quiet time gitu dan apa mengambil waktu Benar, untuk menenangkan diri, benar. melihat ke diri kita dan ya itu menurutku juga jadi hal yang penting sih di era modern saat ini ya. Di saat kita terlalu sibuk dengan hiruk pikuk ke sana kemari, media sosial juga ramai dengan berbagai hal. Memang perlu mengambil jeda gitu ya bahasanya Ya, apa teman-teman ya, makanya ya gimana. ya, makanya di Sabta Dharma itu kan minimal sujud itu 1 hari 1 kali gitu. Tujuannya apa ya? Kita melepaskan dulu lah kegiatan-kegiatan kita. Misalnya kita main HP, udah diletakkan dulu, sujud gitu. Fokus dengan diri sendiri, merefleksikan kejadian 1 hari itu. Kira-kira berbuat apa sih aku hari ini gitu. Jadi lebih kayak ya refleksi gitu dalam 1 hari. Siap, biar lebih mindfulness juga ya, memaknai Ya. benar-benar kehidupan. Oke, kalau dari Kak Fani gimana nih? Apa tradisi-tradisi atau mungkin yang dilakukan untuk mengendalikan diri mencapai kemenangan itu? Nah, kalau dalam agama Konghucu itu sebenarnya ada ini sih Kak, puasa buat menjelang hari besar gitu Kak. Jadi kayak Imlek atau hari lahir Nabi, dan itu pun puasanya tuh kita mengendalikan perilaku. Jadi dalam Konghucu tuh ada 4 pantangan nih, jangan melihat, jangan mendengar, jangan mengucapkan, dan jangan melakukan yang hal-hal yang gak susila gitu. Jadi kita pantang gitu. Terus kita juga pantang makanan favorit gitu Kak. Jadi kayak misalnya nih, kita suka banget sama kopi. Nah, waktu pantang itu kita nggak boleh minum kopi dulu. Jadi harus nahan diri juga sih, kayak gitu sih Kak. Siap, menarik. Puasa pantang itu juga kalau tidak salah di teman-teman Kristiani juga apa namanya? Hmm. Ya ada hal yang semacam itulah ya puasa pantang. Tapi poinnya sebenarnya adalah di pengendalian diri ya. Jadi apa yang kita Iya, suka, apa yang kita cintai, ya kita tinggalkan atau kita kurangi terlebih dahulu supaya memang benar-benar diri kita tidak eh, apa terobsesi atau terdorong untuk selalu mengkonsumsi itu atau melakukan hal-hal semacam itu gitu ya. Dan iya. apa namanya menambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fani dan juga Kak Widi, kalau dari Anissa sendiri, eh, ya tentu selain puasa ya, ya atau juga ada ibadah-ibadah lain atau ritual-ritual lain yang mungkin dilakukan juga selama bulan Ramadan ini, yang kemudian tadi outputnya kita mencoba atau menggapai kemenangan. Gimana, Anissa? Mungkin satu hal yang saya ingat itu tentang zakat ya, karena lewat zakat itu ada rizki kita yang itu juga milik orang lain gitu. Artinya bagi kita yang bercukupan, sebisa ya memang diwajibkan gitu untuk membagikan itu ke orang yang membutuhkan gitu. Dan itu juga mungkin jadi apa alternatif untuk kita bisa connect dan bisa komunikasi dengan orang lain gitu, karena mungkin di bulan-bulan biasa nggak ada gitu ya, tapi di momen lebaran ini jadi ingat, oh kayaknya kita perlu ngasih zakatnya ke orang ini deh, dia yang lebih membutuhkan. Jadi lewat hal itu
jadi ada momen interaksi dan lebih tahu siapa aja orang-orang di sekitar yang memang butuh kita rangkul, butuh kita dengar, dan ya perlu kita membagikan apa yang kita punya gitu. Oke, ya. Saya terima kasih Anissa. Jadi teringat juga ya bahwa apa yang disampaikan Anissa tadi, bahwa dimensi keagamaan atau dimensi agama lah, dimensi iman itu di satu sisi ada yang bersifat personal ya, artinya pribadi kita dengan Tuhan saja, tapi juga ada dimensi yang komunal, atau kalau bahasa Islamnya tuh hablum minan nas ya, jadi yang kesesama manusia. Dan salah satunya misalnya dengan berzakat atau memberikan memberikan bantuan, memberikan apa yang kita miliki, sebagian dari apa yang kita miliki kita berikan ke orang-orang yang tidak mampu dan seterusnya. Termasuk sebenarnya puasa itu kan juga meningkatkan empati sosial kita ya, harapannya tentu. Jadi dengan kita berpuasa, kita berlapar, kemudian merasakan orang-orang kita cuma sebentar saja tidak makan dari pagi sampai sore begitu. Sedangkan banyak orang di luar sana yang ya 24 jam bahkan mungkin tidak bisa makan karena memang nggak ada yang bisa dimakan seperti itu kan. Nah, jadi memang dimensi sosial ini menurut saya juga bisa diasah, dan itu menambahkan definisi tentang kemenangan juga, bahwa ketika berbicara kemenangan bukan kemenangan kita sendiri tapi kemenangan bersama juga, ketika kemudian keadilan sosial ya, atau semua orang bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan perut yang tidak lapar begitu ya. Jadi di hari Idul Fitri itu kan biasanya makanan berlimpah ruah, kemudian apalagi ya, THR, bantuan-bantuan tadi ya, zakat kemana-mana. Jadi harapannya semua orang bisa merasakan kebahagiaan. Tapi kan biasanya PR-nya adalah yang pertama ya cuma di hari itu aja. Setelah itu besoknya lagi orang-orang miskin atau yang fakir miskin yang mereka kekurangan, bagaimana nasibnya? Nah itu belum ada tindak lanjutnya atau belum ada solusinya, saya juga kurang tahu. Dan yang kedua adalah, ini yang menarik, nanti mungkin teman-teman juga bisa merespon ya. Saya undang untuk merespon juga. Adalah terkait dengan, ini saya baca kemarin artikelnya Pak Prof. Abdul Mu'ti ya, Sekretaris PP Muhammadiyah. Beliau nulis di Republika tentang Green Idul Fitri. Nah, salah satu hal yang juga menjadi PR kita, khususnya umat Islam, itu adalah ketika beridul fitri justru sampah itu semakin meningkat. Sebenarnya dari mulai bulan puasa ya, dari bulan puasa itu harusnya kita dikurangi konsumtifnya, dikurangi konsumsinya, tapi justru malah meningkat dan sampah meningkat. Puncaknya adalah di Idul Fitri. Minuman, kaleng, terus botol-botol, makanan-makanan, segala macam itu berlimpah ruah. Belum lagi makanan-makanan semacam rendang, soto, segala macam itu juga bertumpah ruah dan kadang jadi terbuang, mubazir, kemudian juga sampah-sampah semakin banyak dan seterusnya. Nah, itu jadi PR. Nah, kalau menurut teman-teman, mungkin ada agak keluar sedikit, tapi menurut saya juga relevan ya. Jadi, bagaimana mengaitkan antara kemenangan tadi dengan apa ya istilahnya, ekologis kita yang lebih terjaga lagi. Kalau dari tradisi teman-teman, kira-kira apa yang bisa dibagikan atau direfleksikan, bagaimana kemudian ajaran iman itu juga terkait dengan penjagaan atau pengelolaan lingkungan. Siapa yang mau duluan merespon? Mungkin bisa langsung bersuara aja, biar nggak saya tunjuk-tunjuk lagi. Ada yang mau duluan? Oke, kalau gitu. Oh ya. Oke, Kak Widi silahkan. Ya, yang kita tahu kan kalau puasa itu kan kita tidak hanya menahan tidak makan, tidak minum gitu, tapi kita juga menahan seperti yang saya bilang tadi di Sabta Dharma itu tadi, mengendalikan keinginan gitu. Jadi menurut saya ya ketika kita berlebaran besok ya kita juga perlu untuk mengendalikan itu gitu. Jangan sampai
kita terlalu merasa terlalu senang, terlalu wah ini hari kemenangan kita harus merayakannya, tapi dengan merugikan kita juga setelah itu. Jadi mindful gitu. Jadi kalau secukupnya butuh nggak sih, perlu nggak sih ini gitu. Iya, berarti lebih ke refleksi kita juga ya, antara Ya, butuh atau hanya sekedar ingin atau hanya sekedar ya, benar. apa ya, mungkin karena gengsi atau formalitas atau karena sudah menjadi budaya juga ya bahwa Ya, Lebaran itu ya. ya makanannya berlimpah ruah karena setelah Harus banyak. setelah berpuasa selama 1 bulan terus dalam tanda kutip balas dendamnya di Lebaran gitu ya, semuanya dimakan gitu. Akhirnya apa? Dokter-dokter pada setelah Lebaran pada didatangi lagi gitu, asam urat, kolesterol naik semua selama bulan puasa stabil gitu ya karena makanan Ya. jaga, tapi setelah Lebaran pada ke apa dokter praktek semua karena pada kambuh penyakitnya. Dari teman-teman yang lain, dari Kak Fani atau Anissa? Ya, kalau dari saya sendiri, saya juga kurang lebih sama sih kayak Kak Widi. Jadi kan dalam Lebaran itu kan ketika kita udah seneng, udah kesenengan nih, makanan banyak pas di Lebaran. Sebenarnya itu salah satu belum bisa ngendaliin diri juga sih, karena kan kalau dalam agama saya sendiri kan harus bisa mengendalikan cing atau naluri. Jadi sebenarnya yang berlebihan itu nggak baik sebenarnya sih kak. Jadi ya itu sama sih kayak kau ini ya secukupnya aja gitu kak. Hampir mirip sih. Ya, ya, memang pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan itu akan menimbulkan ketidakseimbangan ya. Jadi yin dan yang mungkin kalau bahasa. Jadi segala sesuatu kan yin dan yang, semuanya seimbang gitu. Manakala ada salah satu yang lebih dominan, itu akan merusak ekosistem atau apa keseimbangan hidup gitu ya. Makanya moderasi itu. Kalau sekarang bahasa mungkin moderasi beragama itu perlu dilihatkan gitu ya, keseimbangan antara kehidupan dunia dengan akhirat, antara kehidupan pribadi dengan sosial, antara kehidupan dengan Tuhan dengan sesama manusia. Jadi itu harus saling berimbang, termasuk dalam hal ini adalah mengkonsumsi. Jadi ya mengkonsumsi itu ya secukupnya, seperlunya, tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan tadi juga penyakit-penyakit akan banyak berdatangan gitu ya. Kalau dari Anissa gimana, Anissa? Eh, Kalau dari aku yang sebentar lagi merayakan cukup sulit ya, karena sekarang di rumah pun, teh ini kue apa yang belum kita bikin? Oh ya apa? Yang nggak ada pun kita cari gitu. Jadi kayak mencari cari kesibukan. Aduh, oh my God. Terus misalnya belum lagi yang adik kecil. Bu, kayaknya kita perlu bikin kue ini. Jadi kayak ya bener sih tadi apa ya? eh Hasrat untuk membuat sesuatu yang lebih banyak tuh bener-bener kerasa banget gitu. Tapi memang itu jadi refleksi yang tadi juga dari Kak Fani dan Kak Widi bilang kalau ya alangkah baiknya kalau itu nggak berlebihan gitu ya, secukupnya gitu. Karena mungkin juga tapi sisi lain yang kita siapkan, yang kita buat pun sebenarnya itu juga akan apa ya, kita bagikan juga gitu ke orang lain gitu. Karena kalau apa ya istilahnya tuh kayak open house gitu ya. Jadi momen lebaran itu semua saudara datang dan kalau kita nggak punya apa-apa, apa yang mau mereka makan gitu. Jadi itu juga yang kita siapkan gitu. Tapi memang sama setuju juga gitu ya poinnya tentang makna cukup itu gitu. Oke, ya. Uh, Mungkin beberapa hari yang lalu itu atau ya di media sosial tuh juga rame ya memes, ada informasi yang mengatakan kalau boleh melakukan open house atau halal bihalal khususnya para pejabat, tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu ya. Terus beredar tuh video-video apa ya istilahnya kayak parodinya gitu. Jadi ngobrol-ngobrol tapi nggak makan gitu ya cuma bicara-bicara gitu aja. Memang di satu sisi yang membuat Lebaran atau tradisi-tradisi perayaan keagamaan lah ya, Natal, Paskah, Imlek dan yang lain sebagainya yang membuat menarik kemudian menjadi berkesan euforianya terasa itu kan di kebersamaan makan-makan segala makan-makannya itu kan jadi ngumpul-ngumpulnya apalagi tradisi Indonesia juga kan
ya apa ngumpul-ngumpul gitu. Jadi makan-makan serawung gitu itu jadi salah satu tradisi. Tapi memang pada akhirnya kata kuncinya adalah di pengendalian itu tadi. Boleh makan-makan, boleh kita bersama-sama, tentu juga dengan penuh sukacita, rasa syukur, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, kemudian kita makan-makan bersama. Tapi tadi remnya perlu dipersiapkan. Jadi memang pengendalian diri itu jadi kata kunci menurut saya yang tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut lagi berbicara tentang Lebaran juga. Tadi di awal juga sudah sempat saya singgung sedikit ya. Memang walaupun itu adalah apa refleksi atau uh, yang dilakukan oleh teman-teman Muslim ya Idul Fitri setelah 1 bulan berpuasa, tapi dalam banyak hal Lebaran sama dengan tradisi-tradisi atau ibadah lainnya juga sudah menjadi budaya di dalam masyarakat Indonesia. Jadi yang merayakan atau yang bergembira, yang juga bersuka cita, bukan hanya mungkin ya, mungkin bukan hanya teman-teman Muslim, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia ikut merayakan tentu dengan tradisi atau dengan caranya masing-masing. Nah, ke Kak Widi dan ke Kak Fani nih, ada nggak sih pengalaman-pengalaman seru yang mungkin bisa dibagikan juga ya dalam berlebaran atau beridul fitri gitu? Silahkan, siapa yang mau duluan? Mungkin Kak Ya, Fani dulu ya. ya. Jadi soal Lebaran tuh di sekitaran rumah nenek saya nih ya Kak, kan beragam tuh agamanya ya Kak. Nah, jadi waktu Lebaran itu ketika Lebaran itu kita ikut-ikutan nih, ikut salam-salaman, maaf-maafan, bahkan saling ini juga saling tukeran yang opor itu loh Kak. Dan yang lebih uniknya lagi tuh di rumah nenek saya tuh kan dekat sama masjid nih. Jadi halaman rumah nenek saya tuh dipakai buat sholat id Kak. Jadi ya itulah bisa jadi salah satu kebahagiaan juga sih Kak. Dapat angpau juga nggak, Fani? Atau THR gitu? Enggak sih. Iya, iya, iya. Apa namanya menarik ya? Apa ada tolong menolong juga di situ ya. Jadi rumah halaman dari nenek Fani itu digunakan untuk sholat id juga ya. Dan Ya, uh, kalau dari Widi gimana Widi? Kalau keluarga, kalau dari dulu, dari aku kecil atau sebelum-sebelumnya itu memang setiap Lebaran keluargaku merayakan Lebaran juga. Karena pertama lingkungan yang aku tinggal itu kecil dan di situ mayoritas Muslim semua. Yang tidak Muslim itu tuh hanya satu rumahku dan rumah nenekku. Jadi cuma dua rumah yang Sabta Dharma. Jadi ya kalau mau nggak mau ya memang harus apa ikut Lebaran gitu. Karena tetangga kan kalau di desa itu kan tetangga kan setiap lebaran hari lebaran itu saling mengunjungi kan keliling desa gitu. Jadi kalau nggak ada apa-apa, nggak ikut lebaran kok kayaknya kok sepi. Malah menurutku lebaran itu lebih mewah, lebih megah daripada perayaan Sabtu Dharma di rumah saya gitu. Di rumahku tuh perayaannya kalau lebaran tuh ini udah di WhatsApp, ini udah ada polling mau masak apa, udah ada request pilihan A B C D, terus kue-kue yang mau dibeli apa gitu. Karena ya itu tadi banyak tetangga yang datang dan kebetulan juga keluarga besar itu kan banyak yang muslim yang kalaupun nggak muslim kan kalau di Jawa itu ya di tempat saya terutama itu kan sudah menjadi tradisi kalau lebaran itu ya berarti saling mengunjungi. Jadi bukan hanya untuk tradisi agama aja tapi saling berkunjung setelah sekian lama. Mungkin bisa ketemu itu sama saudara jauh itu 1 tahun 1 kali waktu momen lebaran itu. Jadinya memang ikut lebaran gitu, open house juga gitu, Iya, Mas Rahmat. siap. Karena memang juga apa ya eh, sistem atau lingkungannya masyarakat Indonesia juga biasanya kan mudik atau pulang kampungnya itu ya ketika Lebaran kan. Pada akhirnya Benar. yang mudik atau yang pulang kampung itu ya nggak cuma teman-teman Muslim, ya teman-teman yang lain pun juga yang merantau kemudian dapat libur juga ya, yang mudik juga atau kembali ke kampung halaman juga gitu ya. Dan Iya, itu tadi, ya, gimana?
dan tidak hanya punya apa open house ada banyak makanan di rumah, tapi juga sungkeman, saling maaf-maafan itu juga dilakukan di keluarga saya gitu, di rumah gitu. Jadi memang Lebaran itu momen untuk bertemu kumpul bersama keluarga, makan bersama Ya, gitu. kalau Lebaran tanpa ngumpul bersama, tanpa makan bersama itu memang ada yang kurang gitu ya. Termasuk saya 2 tahun yang lalu ketika awal pandemi itu kan di Jogja ya. Jadi memang dan itu awal-awal yang Ya. masih serba takut, serba parno semua kan. Jadi kayak kita keluar rumah, keluar kosan buat makan aja tuh udah kayak bertempur gitu ya. Pakai masker terus beli makan terus habis itu balik lagi tuh cuci baju semua segala macam gitu. Jadi keparnoan masih sangat kental dan Iya, benar. ketika Idul Fitri 2 tahun yang lalu saya itu di Jogja nggak bisa mudik ya balik itu pertama kalinya dalam seumur hidup saya nggak bisa mudik ketika Idul Fitri dan di situ memang berasa banget akhirnya perbedaannya di antara ketika sebelum-sebelumnya bisa bergabung, bisa bersama-sama dengan keluarga, dengan teman, bercanda, tawa, makan bareng dan itu ketika itu cuma bisa sendirian di rumah di dalam kamar semuanya dilakukan sendiri gitu. Jadi memang uh, berbeda sekali apa Ya, tradisi. benar. Mas, Hmm? ya, soalnya aku juga 2 tahun ini kan kemarin nggak Lebaran, jadi itu juga menjadi 2 tahun pertama aku nggak Lebaran di rumah. Jadi malah kemarin 2 tahun kemarin itu ibuku yang ngirimin makanan khas Lebaran gitu, karena ya itu tadi Lebaran itu kayak perayaan yang dirayakan semua orang gitu. Jadi makanannya yang dikirim ke Jogja, nggak apa-apa, nggak usah pulang, makanannya aja yang dikirim ke Jogja supaya saya merasakan Lebaran itu di rumah gitu. Nah ini karena tahun ini bisa mudik, akhirnya ya udah itu tadi makanya di WA itu udah polling mau menu apa gitu. Iya, iya. Itu tadi apa kebersamaan-kebersamaan itu yang memang sulit ya untuk dibendung. Makanya juga awal-awal ketika pandemi kan banyak juga yang kayak melawan arus juga karena itu tadi ya kayak sudah menjadi budaya tradisi yang mengakar sehingga kayak kalau itu nggak ada atau itu dihilangkan jadi berkurang gitu. Padahal kan harusnya kita lebih melihat substansinya tadi ya yang seperti dikatakan oleh teman-teman bahwa kemenangan itu ya atau apa refleksi itu harusnya lebih ke pengendalian diri kita. Nah, kalau dari Anissa apa nih yang mau dibagikan? Pengalamannya atau mungkin juga refleksi Idul Fitri di tahun ini gitu. Ada nggak yang berbeda tahun ini dan tahun yang kemarin, Anissa? Hmm, apa yang beda? Mungkin karena setiap tahun selalu pulang, jadi eh, nggak ada yang apa membedakan banget gitu. Cuma di Lebaran tahun ini memang saya pribadi ngerasa hubungan dengan keluarga lebih dekat dan ada satu misi yang ingin saya lakukan gitu. Karena saya ikut di sekolah rekonsiliasi dan mentor saya bilang, oh oke Nisa nanti pas Lebaran nanti pas ziarah ke makam kakak kamu, kamu please lakukan say goodbye secara proper gitu. Karena saya pribadi masih merasa kalau ada apa fase hidup yang jatuh gitu ya saatnya turun itu masih menyalahkan ke keadaan kenapa sih harus jadi anak pertama kenapa kakak saya apa meninggal duluan kenapa seandainya kalau dia ada pasti ada tempat untuk saya cerita gitu dan itu ingin saya lakukan nanti waktu di ziarah nanti gitu karena kayaknya penting juga ya untuk eh, merilis emosi itu dan ya saling berkonfrontasi bahwa ya hidup akan terus berjalan dan Lebaran ini juga eh yang ingin apa harapan mungkin ya harapan saya di Lebaran ini juga ingin menghindari sebenarnya ke pertanyaan-pertanyaan yang gitu ya yang menurut saya itu akan menyakitkan gitu karena oh my god kebayang kumpul saudara bahkan bukan saudara tetangga gitu ya saya beberapa hari di rumah belum pernah keluar rumah karena malas untuk ngobrol dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu nggak penting gitu ya maksudnya saya juga
pengen banget gitu ke semua orang bilang oke, momen lebaran ini kita kumpul-kumpul, tapi jangan sampai jadi ajang pembandingan gitu. Misalnya teman saya yang Sumber dia udah punya anak dua gitu dan dibandingkan, bisa kamu umurnya sama kok belum punya baby. Oh, oh iya, oke, oke. Jadi gitu ya, maksudnya ya itu jadi sesuatu yang harus saya hadapi juga gitu, dan menurut saya juga perlu mental yang cukup berani gitu ya untuk menghadapi momen kumpul keluarga yang isinya bukan hanya untuk kebersamaan itu, tapi juga ada selipan-selipan pertanyaan yang mungkin itu akan membuat kita nggak nyaman gitu. Jadi ya kita akan lihat nanti gimana Lebaran tahun ini gitu. Oke, iya. Tergelitik dari yang tadi disampaikan oleh Anissa di bagian akhir itu ya, apa namanya? Selain tadi momen ajang ngumpul-ngumpul dengan keluarga di satu sisi ya kita bahagia, kita senang bisa bersama, tapi kadang juga bisa jadi beban mental tersendiri, terutama tadi ya ketika kemudian menyinggung hal-hal yang privasi atau yang personal atau mungkin yang kita menjadi prinsip kita, tapi orang lain belum tahu tentang prinsip kita itu dan sehingga kemudian ketika ditanyakan kita pun juga akhirnya merasa kurang nyaman gitu ya ketika ditanya dengan pertanyaan semacam itu. Jadi harusnya kita saling memaafkan tapi malah buat dosa baru gitu, malah buat kesalahan baru gitu kan. Jadinya malah nggak 0-0 tapi malah 1-0 lagi gitu. Nah, kalau dari teman-teman gimana nih? Kalau misalkan menyikapi tentang hal-hal itu, jadi kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan ya kita tahu lah ya pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin bisa mengganggu mood kita gitu ya, mood kita yang lagi bahagia, lagi senang kemudian tiba-tiba tersentil gitu. Ada nggak tips atau mungkin yang teman-teman lakukan selama ini yang kemudian yang ya udah dilakukan gitu aja? Mungkin bisa jadi pembelajaran bagi ini teman-teman yang nonton atau yang mendengarkan live Instagram ini yang akan menyambut Lebaran juga besok. Kira-kira mereka bisa mempersiapkan mental juga nih dengan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Mungkin ada jawaban-jawaban atau tips and trick yang bisa dibagikan. Kalau dari saya sendiri ya Kak, kalau ditanya kok kapan nikahnya kapan nih gitu kan, ditanya kayak gitu, ya saya suka gini aja Kak, kalau nggak Sabtu ya Minggu. Terus kalau kok gendutan ya kok kurusan ya, terus gimana gitu ya, ya udah gitu, daripada ngegendutin atau daripada kurusin gitu ya udah dibicarain aja sih Kak kalau aku. Ya Berarti itu sih Kak. lebih kita bawa ke arah guyon aja, jadi nggak usah kita tanggapi secara serius juga ya, apa namanya? Karena tadi kalau ditanggapi secara serius juga malah jatuhnya ke mental kita. Ya orang lain ya it's okay, mental mereka yang nggak akan terganggu, tapi justru itu akan kena ke diri kita. Gitu. Memang kita yang harus. Kalau dari Anissa atau Widi? Aku jadi ingat gara-gara pengomongan ini aku jadi ingat aku lihat beberapa video di TikTok persiapan Lebaran gitu. Mereka pada pajang itu apa kayak spanduk tidak menerima, satu body shaming, dua pertanyaan kapan nikah gitu. Dia dipasang di depan di dalam rumah gitu. Itu lucu, tapi menurutku ya benar kata apa Kak Fani tadi, eh, ditanggapinya ya bercanda aja, karena kalau misalnya kita langsung nyolot gitu malah lu kok nyolot, ini kan tanyanya baik-baik, itu malah jadi nanti kan akan menimbulkan konflik yang baru. Oh dasar baperan gitu kan, malah nggak bagus juga. Lagi pula belum tentu kok besok ketemu lagi, paling ketemu lagi 1 tahun sekali atau beberapa waktu lagi gitu. Jadi oh iya belum ada calonnya, atau kalau misalnya ditanya kapan nih kau, ya ini sedang mencari gitu, atau kalau kenalin dong gitu. Kalau ditanyain kok gendutan kan, iya karena lagi punya banyak makanan, atau yang ngingetin makan banyak gitu. itu itu malah nanti bisa dianggap menyinggung yang bertanya. Oh, jadi saya nggak ada yang ingetin makan gitu katanya. Oh, iya. Terutama bagi para jomblo ya, teman-teman yang apa, teman-teman para jombloan dan Iya, jomblowati yang akan benar. Berarti menyambut Lebaran. kurang
Kalau menyinggung ya, oh berarti kurang banyak dong dia yang ngingetin makanan gitu, yang ngingetin makan gitu sih Kak, si Mas Rahmat. Kalau dari Anissa, tadi juga kan beberapa kali juga Anissa juga sudah sempat bilang ya, sering ditanya juga. Tangga, gitu. Em, ya kalau caraku memang jauh-jauh hari ya udah mempersiapkan ini gitu. Maksudnya yang nggak bisa dihindari gitu. Dan pesan yang eh, apa yang diberikan ke saya, ya kalau misalnya saya merasa sakit hati dengan pertanyaan itu atau singgung itu ya nggak apa-apa, terima aja gitu perasaan sakit hati atau kesel, marah, kecewa dan lain-lain gitu. Dan ya kalau udah diterima perasaan itu, setelah itu ya udah maksudnya akan berlalu gitu. Karena kalau akan terus dipendam kayak oke, karena dia jauh lebih tua saya akan pendam perasaan sakit hati ini, itu juga mungkin nggak baik gitu ke diri kita sendiri gitu. Jadi hmm, apa, merespon sesuatu hal itu mungkin bisa lebih bijak dan it's okay untuk merasakan sesuatu yang gak nyaman gitu, karena kalau udah diterima itu akan berlalu dengan baik gitu. Sip, it's okay to not to be okay ya. Kalau judul Ya, drakornya kalau nggak salah. Iya, apa namanya? eh itu bisa jadi tips ya teman-teman semua yang hadir menyimak ini atau nanti akan mendengarkan rekamannya. Jadi silahkan kita bisa eh, bersukacita menyambut Idul Fitri tentu dengan segala macam refleksi, dengan segala macam makna Idul Fitri tahun ini. Kita apa makna Idul Fitri tahun ini yang kita doakan ya, atau yang kita harapkan. Dan kalau misalkan ada tadi pertanyaan-pertanyaan atau ada selentingan-selentingan seperti itu, ya bisa direspon secara sederhana, secara tidak usah terlalu serius, bijak apa santai saja. Tapi di sisi lain pun ini juga jadi pembelajaran bagi saya pribadi juga. Misalnya ketika akan menyampaikan sesuatu ke orang lain, tentu kita juga harus mempertimbangkan dulu apakah ini bisa atau bijak atau sopan atau nyaman untuk disampaikan ke orang yang bersangkutan gitu ya. Ya tadi apa namanya, saling menjaga diri, saling menjaga perasaan juga. Ketika kita mau supaya orang lain menjaga perasaan kita, tentu kata apa kaidah emasnya mengatakan lakukanlah apa yang orang lain lakukanlah yang orang lain mau kamu lakukan ke dirimu sendiri, dan jangan lakukan hal-hal yang kamu sendiri juga nggak mau kalau orang lain melakukannya ke kamu gitu ya. Intinya itulah ya, semoga teman-teman paham. Nah, mungkin terakhir nih sebagai apa kata penutup atau sebagai refleksi ya, tidak terasa kita hampir 1 jam ngobrol santai begitu. Kira-kira apa nih makna kemenangan tahun ini atau Lebaran tahun ini, Idul Fitri tahun ini, kira-kira refleksi apa yang teman-teman bawakan? Misalnya dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini misalnya, atau dengan kondisi keberagaman ya. Kita lihat juga misalnya yang terbaru misalnya kemarin di daerah Cilegon kalau tidak salah itu juga ada apa pengurusan IMB gereja yang kemudian terkendala misalnya, dan tentu ada tantangan-tantangan lain dalam mengelola keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, apa nih harapan-harapan dari teman-teman yang mau dibagikan pada kesempatan kali ini? Mungkin dari Anissa dulu. Kalau saya apa ya, jadi bingung. Mungkin lebih ke saling menghormati satu sama lain. Karena kalau teman-teman Muslim sendiri yang merayakan Idul Fitri tanpa disupport oleh teman-teman eh, apa dari agama lain, itu juga mungkin tanpa makna gitu ya. Karena akan lebih indah atau lebih
enak untuk dijalani kalau kita juga sama-sama bisa merayakan ini, tapi juga dengan keyakinannya masing-masing gitu. Terima kasih, Anissa. Saya jadi teringat gitu ya. Jadi apa simbiosis mutualisme. Kalau misalkan semua orang Natalan, semua orang Imlek, semua orang Lebaran misalnya, nggak ada dong yang bisa saling menjaga gitu ya. Ketika Natal, teman-teman Banser menjaga gereja, dan dalam beberapa daerah misalnya ketika teman-teman berlebaran, ada teman-teman pemuda gereja atau dari teman-teman pemuda Konghucu dan dari agama lainnya yang membantu menjaga melindungi gitu. Jadi justru dari perbedaan-perbedaan itu kita bisa saling menjaga satu sama lain. Kalau dari Kak Fani atau Kak Widi, Siapa dulu nih? silahkan. Oke. Kalau dari aku sih, semoga harapannya kan sudah sebulan puasa, menahan lapar, menahan haus, tidak hanya itu, tapi menahan ya segala macam tadi, mengendalikan hawa nafsu. Semoga itu tidak terputus hanya setelah setelah momen Lebaran. Semoga itu tetap berlanjut dalam arti ketika nanti kita menjalani kehidupan, terus lalu ternyata kita menemukan banyak orang yang punya perbedaan pendapat, punya perbedaan segala macam, ya kita tetap harus punya kontrol itu, tidak apa itu, jadi kita harus tetap saling menghargai, memahami gitu. Jadi tidak hanya apa ya, setelah hanya puasa terus lebaran terus selesai, tapi tetap nilai-nilainya itu tetap diamalkan dalam kehidupan seterusnya. Siap. Setelah lebaran semua akan liburan. Nah, benar juga ini. Itu yang tadi dibicarakan gitu ya. Kalau Iya. ditanya kok kamu itu apa lebih besar atau gemukan gitu, ya kan namanya lebaran gitu ya. Bukan kurusan atau kecilan, tapi lebaran gitu ya. Iya benar. Karena Siap. yang ingetin makan banyak gitu tadi ya, Mas. Ya, itu bisa jadi salah satu opsi jawaban ya, teman-teman. Harap diingat, dicatat, dan disimpan di note masing-masing gitu. Kalau dari Fani, gimana nih? Ya kan kalau menurut saya nih ya, kan Lebaran ini momen untuk memaaf-maafan, terus momen untuk silaturahmi kan ya Kak. Jadi memaafkan itu juga kan bisa salah satu implementasi nyata lah dari ajaran Konghucu sendiri, yaitu cinta kasih kan. Cinta kasih itu membuat kita bisa memaafkan seseorang. Nah, terus untuk yang silaturahmi juga kan kita yang silaturahmi juga bukan non muslim doang kan, jadi semua orang juga ya silaturahmi juga. Jadi seperti di ajaran Konghucu juga kan semua di 4 penjuru lautan itu bersaudara, jadi nggak ada bedanya gitu. Jadi kita bisa silaturahmi lah sama siapapun juga. Jadi benar kata Kak Widi juga, jangan cuman di lebaran doang gitu yang buat memaafkan sama silaturahmi itu, tapi ya selamanya lah gitu, sebisa mungkin gitu sih Kak. Terima kasih, Fani. Ya, menggarisbawahi juga di IPC salah satu nilai yang kita yang kita refleksikan, yang kita hidupi juga tadi, yang teman-teman sampaikan, meminta maaf dan memaafkan. Dan bahwa meminta maaf dan memaafkan itu tidak hanya dilakukan ketika Lebaran atau ketika Natalan atau ketika seremoni-seremoni perayaan-perayaan keagamaan saja baru kemudian kita memaafkan atau meminta maaf. Tapi meminta maaf dan memaafkan itu ya menjadi bagian dari tradisi laku hidup kita. Ya ketika kita melakukan kesalahan ya kita minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah, dan meminta maafnya pun juga secara spesifik gitu ya. Nah ini yang mungkin seringkali juga kita salah kaprah gitu ya. Jadi karena tadi mungkin karena sudah jadi budaya minta mohon maaf lahir batin, jadi sudah gitu aja gitu tanpa dijelaskan, misalnya ya maaf apa, kesalahannya apa gitu ya, misalnya oh ya mohon maaf ya kemarin misalnya habis ngambil uangmu diam-diam, atau habis apa misalnya ya macam-macam lah kesalahan yang bisa kita lakukan kita sebutkan secara spesifik kesalahan kita apa. Mungkin ke teman kosan kita, maaf ya kemarin cuciannya nggak langsung dicuci misalnya, tapi dibiarkan menumpuk gitu kan. Atau dengan orang tua misalnya, maaf ya kemarin belum bisa memberikan belum bisa sesuai dengan ekspektasi orang tua misalnya.
ekspektasinya apa gitu dan seterusnya. Jadi memang tradisi itu yang mungkin bisa kita lanjutkan. Jadi tidak hanya di bulan di Lebaran saja atau di seremoni-seremoni saja, tapi itu bisa terus kita lakukan. Jadi ya ketika uh, salah ya minta maaf gitu ya, walaupun mungkin sulit juga gitu ya. Tapi tadi ke pengendalian diri. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita masing-masing. Ya, teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, terima kasih banyak sudah mau menyaksikan obrolan kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Fani, Kak Widi, dan Anissa yang sudah mau berbagi, sharing pengalaman, pengetahuannya tentang Idul Fitri, kemenangan, keberagaman gitu ya. Dan ini menjadi PR kita bersama teman-teman semuanya bahwa di tengah kemenangan atau euforia kemenangan yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama-sama, kita punya banyak PR yang tadi juga sudah saya sempat sebutkan. Kita punya PR kasus-kasus intoleransi, kasus-kasus radikalisme, kasus-kasus hate speech, ujaran kebencian yang ada di media sosial ataupun secara langsung, secara verbal atau secara langsung kekerasan-kekerasan yang dilakukan itu menjadi PR kita bersama, PR umat beragama ya. Dan tadi ketika di awal kita kembali ke awal, ketika agama-agama semuanya hasil akhirnya adalah membentuk pribadi yang luhur, pribadi yang baik, pribadi yang berakhlak mulia, maka ini menjadi paradoks begitu ya. Ketika kemudian negara yang dikatakan beragama, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, tapi justru masih banyak PR, masih banyak kasus-kasus yang menciderai nilai-nilai tersebut. Dan semoga hari raya yang akan diperingati beberapa hari ke depan itu menjadi turning point kita, ya khususnya para peacemaker, teman-teman peacemaker muda di luar sana yang yang juga menghidupi nilai-nilai perdamaian. Semoga Idul Fitri ini bisa menjadi turning point kita, sebagaimana diksi kalimat dari Idul Fitri ya, atau kembali ke fitrah, kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan kita sebagai seorang manusia, ya sebagai seorang manusia, tentu kita punya fitrah kita apa? Selaras dan sejalan dengan citra Tuhan, kalau menggunakan bahasa dari teman-teman Kristiani, bahwa fitrah kita sebagai manusia itu ya serupa dengan Allah itu sendiri, dengan Tuhan itu sendiri yang maha kasih, yang maha penyayang, yang maha melindungi dan seterusnya itu. Jadi kita pun sebagai manusia harusnya juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terakhir, saya mau mengutip satu nasihat ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad 1400-an tahun yang lalu. Beliau mengatakan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Saling berkasih sayanglah, saling mencintailah kalian yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi dan menyayangi kalian. Jadi mari momentum Lebaran ini bisa memperkuat relasi kita sebagai sesama manusia, saling silaturahmi, saling mengunjungi satu sama lain, itu menjadi menjadi semangat bagi kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi, terlepas dari perbedaan-perbedaan agama, suku, dan seterusnya, biarlah itu menjadi kekayaan kita, tapi di satu sisi kita bisa bersatu bersama-sama dengan nilai-nilai kemanusiaan tadi, saling menyayangi, saling mengasihi. Itulah dimensi atau itulah kemenangan sejati, manakala kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Nah ini secara spesifik ya, mohon maafnya. Jadi, mohon maaf kalau misalkan selama diskusi kita tadi, obrolan kita tadi, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Saya sangat terbuka, silahkan dikoreksi langsung, bisa japri ke saya atau japri ke akun YP Center juga bisa kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Selamat merayakan dan merefleksikan Idul Fitri juga untuk teman-teman semuanya. Selamat berliburan juga, selamat berkumpul dengan keluarga, dan semoga kita bisa kembali menjadi manusia-manusia yang membawa
nilai-nilai perdamaian. Terima kasih. Salam peace shalom. Nah, Terima kasih ya. terima kasih Salam teman-teman. Shalom. Terima kasih Kak Rahmat, Kak Fani, Saya Kak juga. Widi. Gimana ya akhirnya? Salam sehat semuanya.